Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, Al-Quran memerintahkan manusia untuk berfikir. Al-Quran menyebut manusia yang tidak mau menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya untuk berfikir dan merenung, maka akan ditempatkan di dalam neraka, karena mereka mempunyai hati, mata dan telinga, tapi tidak dipergunakan untuk merenungkan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Boleh jadi mereka memiliki gelar akademik doktor dari universitas ternama, tapi mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti petunjuk kitab suci Al-Quran, bagaimana menggunakan potensi akal untuk mengenal penciptanya sendiri melalui pengenalan terhadap diri sendiri. Lalu, apa makna berpikir kritis itu? Mengapa Al-Quran menyuruh kita berpikir kritis? Dan bagaimana Al-Quran mengajarkan kita berpikir kritis? Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng ya, agar selalu dapat menebarkan keindahan ajaran Islam. Makna berpikir kritis dalam Islam. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Segala sesuatu hal yang kita temui dan diketahui di kehidupan sehari-hari tidak boleh ditelan mentah-mentah, tetapi harus dikaji terlebih dahulu asal muasalnya. Apa saja informasi yang relevan, kemudian menyimpulkan apakah hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak? Apakah bermanfaat atau malah justru menimbulkan kemudaratan? Jadi, berpikir yang dituntut bukan sekedar berpikir tentang pengetahuan, tapi membutuhkan sebuah bimbingan yang benar agar dapat berjalan di jalan yang lurus dalam menggunakan kapasitas akal untuk berpikir kritis. Mengapa Al-Quran menyuruh kita berpikir kritis? At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian? Orang-orang Yahudi itu menjawab, tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa? Mereka menjawab, dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Lalu mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Safa menjadi emas untuk kami. Lalu beliau berdoa, maka turunlah firman Allah, Quran Surah Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sahabat muslim dan muslimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan pergantian antara siang dan malam sebagai sarana untuk berfikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Manusia dalam berfikir tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh dimensi pemikiran
maka hanya dapat diterima oleh dimensi keimanan. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memupuk tumbuh dan berkembangnya keimanan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Al-Quran tentang berpikir kritis. Al-Quran mengajarkan beberapa hal dalam berpikir kritis. Pertama, banyak berzikir dan mengingat Allah sebelum berpikir tentang sesuatu. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan diberi cahaya sehingga dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Kedua, Al-Quran menyuruh kita untuk banyak membaca. Dengan banyak membaca, berarti kita mengumpulkan banyak data, fakta, dan informasi. Ketika kita ingin memperoleh sebuah kebenaran, kita harus mengumpulkan semua fakta, data, dan informasi secara menyeluruh. Ketiga, jangan menelan mentah-mentah semua informasi yang sampai kepada Anda. Al-Quran mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, jika datang suatu berita, informasi, baik itu melalui televisi, internet, media sosial, dan sebagainya, maka jangan langsung diterima, tapi diselidiki dulu berita itu. Jangan sampai kita termakan oleh propaganda, sehingga kemudian kita ikut menyalahkan orang yang tidak bersalah, atau menganggap pahlawan seseorang yang sebenarnya pembohong. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.